Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa safiyuhu wa nabiyuhu wa khaliluh. Sadiqul wa'adil amin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi al-habib al-alil qadr al-azimil jah wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad salata abdin qallat hilatuh wa rasulullah wasilatuh wa anta laha ya ilahi wa likulli karbin azim fa farrij anna ma nahnu fihi bi sirri asrari bismillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada saat ini kita bisa berjumpa kembali di dalam halaqah yang kita mengkhususkan untuk membahas sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita membahas untuk lebih mengenal sosok baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang besar harapan kita insyaallah menambah kecintaan kepada beliau, kerinduan kepada beliau, ta'zim kepada beliau, sehingga kita tergolong umatnya yang mencintai dan dicintai oleh beliau insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas akan perkembangan fisik baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saat disusui di Qabilah Bani Sa'ad, yaitu saat bersama ibunda Sayyidah Halimah As-Sa'diyah. Dan kita telah jelaskan bahwa akhir dari masa bersama Sayyidah Halimah As-Sa'diyah adalah setelah terjadinya pembelahan dada beliau baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dalam sebuah riwayat disebutkan, dan ini riwayat yang masyhur di kalangan kita, yaitu saat Rasulullah umur 4 tahun. Dan juga ada riwayat yang mengatakan bahwa beliau dibelah dada oleh malaikat di saat umur beliau berumur 2 tahun 2 bulan. Nah, ini diriwayatkan dan juga disebut dalam sejarah Ibn Sa'ad, yang diungkapkan juga dalam sebuah syair, wa syukka sadru khairil anami fi amaini wa sudsul a'wami. Dan dibelah dada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebaik-baik makhluk di saat umur 2 tahun 1/6 tahun. 1/6 berarti 2 bulan. Namun di dalam riwayat Imam Al-Iraqi yang disebutkan bahwa, dan ini adalah riwayat yang masyhur, bahwa beliau dibelah dada oleh malaikat untuk pertama kalinya di umur 4 tahun. Setelah itu dikembalikan kepada ibunda beliau, Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, yang ibunda beliau sendiri sempat mempertanyakan kepada yang menyusui, yang sebelumnya Halimah As-Sa'diyah meminta izin kepada ibunda beliau untuk bisa mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih lama, melihat keberkahan, melihat luar biasanya anugerah yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala saat berada di Qabilah Bani Sa'ad tersebut. Ibunda Rasulullah SAW, Sayyidah Halimah As-Sa'diyah, sempat mempertanyakan, kenapa engkau yang sebelumnya sangat berharap untuk bisa mengasuh putraku, namun engkau kembalikan? Halimah As-Sa'diyah tidak ingin kejadian tersebut diketahui oleh ibundanya, sehingga beliau hanya mengatakan, wahai Sayyidah Aminah, aku telah menyelesaikan dan aku telah menunaikan janji untuk bisa menyusui anakmu. Sekarang selesai, aku kembalikan. Gal Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah mempertanyakan, kenapa
engkau kok mengembalikan? Ada masalah apa? Akhirnya diceritakanlah bahwa terjadi semisal ini, bahwa diceritakan kalau beliau mengakuin kalau didatangin oleh dua sosok putih, malaikat yang membelah dadanya dan mengeluarkan sesuatu dari tubuhnya. Sayyidah Aminah tersenyum. Sayyidah Aminah mengatakan, "Atakhawwafti ala waladi asyaitan?" Apakah engkau mengkhawatirkan setan menguasai anakku? Sayyidah Halimah As-Sa'diyah mengatakan, itu yang aku khawatirkan wahai Tuan. Sayyidah Aminah memastikan, wahai Halimah As-Sa'diyah, tidaklah mungkin setan bisa menguasai dan juga memasuki dalam tubuh anakku. Ceritalah Sayyidah Halimah As-Sa'diyah bahwa tidak ada dia merasakan sakit dalam masa mengandung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau di setiap malam sering dimimpikan untuk berjumpa dengan para anbiya wal mursalin. Dan saat malam kelahiran beliau melihat cahaya yang keluar dari rahim beliau. Cahaya tersebut sangat terang sehingga Sayyidah Aminah ibunda Rasulullah bisa melihat rumah-rumah yang ada di Busra, daerah Syria, Syam. Maka bersamalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan ibunda beliau, namun di saat umur 6 tahun. Berarti kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dikembalikan oleh Halimah As-Sa'diyah di umur setelah pembelahan dada 4 tahun, berarti masa sama ibunda beliau hanya 2 tahun. Namun kalau menurut riwayat, dikembalikannya Rasulullah setelah kejadian pembelahan dada saat Rasulullah umur 2 tahun 2 bulan, maka bersama ibunda kandungnya beliau Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, Rasulullah SAW lebih kurang 4 tahun. Maka saat umur 6 tahun, Rasulullah SAW diajak oleh ibunda beliau untuk menziarahi makam ayahandanya yang ada di Yathrib, yaitu di kota Madinah sekarang. Subhanallah. Pengaturan Allah Subhanahu wa taala bahwa ayahanda Rasulullah wafat di kota Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun juga wafat di kota Madinah. Dipersatukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam alam barzakhnya, di bawah tanah di satu kota. Dan pastinya semisal di majelis-majelis yang sebelumnya, di halaqah-halaqah yang sebelumnya, kita sampaikan bahwa ayah ibunda Rasulullah adalah orang-orang pilihan yang sangat mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Dibawalah oleh ibunda beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat umur 6 tahun tersebut ke kota Madinah, Yathrib. Dan sudah kita jelaskan bahwa ayahanda Rasulullah Sayyid Abdullah di kota Yathrib adalah untuk menziarahi bibik-bibiknya karena ibu beliau atau nenek beliau adalah dari Yathrib. Bahwa Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Nah, istrinya Hashim ini adalah orang asli Yathrib. Orang asli kota Madinah dari kabilah Bani Najjar. Sehingga termasuk kemuliaan tersendiri ketika salah seorang Naqibul Khazraj, pimpinan kaum Khazraj, saat setelah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke kota Madinah, pimpinan kabilah tersebut meninggal dunia. Sudah ma'ruf bahwa di kota Madinah ada 2 kabilah besar, kabilah Aus dan kabilah Khazraj. Saat orang-orang Khazraj datang kepada Rasulullah mengharapkan untuk ditunjuk seorang pemimpin kepala suku dari kabilah Bani Khazraj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Antum akhwali fa ana naqibukum." Kalian adalah paman-pamanku dari ibu, maka akulah kepala suku kalian. Maka orang Khazraj membanggakan diri di antara semua suku-suku selain Quraisy bahwa kepala suku mereka adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam.
Maka berangkatlah Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah, ibunda Rasulullah, membawa baginda Nabi Muhammad SAW yang sedang berumur 6 tahun. Dan disertai oleh budak wanita yang diwariskan oleh ayahandanya beliau, yaitu Ummu Aiman Barokah Al-Habasyiyah, yang sudah kita jelaskan dalam halaqah yang kemarin tentang wanita-wanita pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan oleh Allah untuk memiliki kesempatan mengasuh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka setelah sampai di kota Madinah, mereka tinggal beberapa saat di kota Madinah. Dan ada beberapa riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan kalau beliau masih teringat masa umur 6 tahun. Masa umur 6 tahun tersebut masih diingat sama Rasulullah SAW. Beliau mengatakan, wa ta'allamtu sibaha fi bi'ri fulan. Aku belajar berenang di kolamnya fulan. Saat beliau ziarah di Yathrib umur 6 tahun. Beliau juga pernah menyebut bahwa di antara kawan beliau di saat umur 6 tahun adalah ada satu orang sahabat namanya Unes. Ini nunjukkan juga gimana kekuatan, kecerdasan beliau dan bersihnya hati beliau sehingga bisa mengingat kejadian-kejadian umur 6 tahun. Dan bahkan bukan sekedar umur 6 tahun. Bahkan beliau menyebut saat beliau dilahirkan. Bahkan beliau juga menyebut gimana di alamul arwah, di awal-awal majelis kita sampaikan tentang keagungan rohaniyat cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang diantaranya hadis Rasulullah yang masyhur. Nabi bersabda, kuntu indallahi nabiyan wa Adam bainal ma'i wa tin. Aku di sisi Allah Subhanahu wa taala sudah menjadi nabi, sedangkan Nabi Adam masih dalam proses tanah liat. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Setelah Rasulullah SAW dan ibunda beliau di halis Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah hidup beberapa saat, setelah tinggal beberapa saat di kota Madinah, maka pulanglah mereka bertiga dari kota Madinah ke tujuh kota Mekah. Dan kemungkinan karena faktor juga apakah capek di perjalanan ataukah mungkin sakit secara hukum dohirnya, terlepas pastinya ajal sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Jikalau ajal mereka sudah datang, maka tidak mungkinlah untuk dimajukan atau dimundurkan. Dan sudah kita jelaskan bahwa Sayyid Abdullah, ayahanda baginda Nabi Muhammad SAW, meninggal dunia saat menjenguk bibik-bibiknya di Yathrib. Banyak ulama mengatakan karena beliau menderita penyakit malaria. Karena kota Madinah sendiri sebelumnya adalah kota yang banyak penyakit, banyak wabah. Sampai datanglah baginda Nabi Muhammad SAW. Setelah datang Rasulullah, maka kota Madinah menjadi kota yang bersih, kota yang suci, dan bahkan tanahnya pun juga menjadi syifa, obat untuk semua penyakit. Berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi menyebutkan dalam salah satu qasidahnya, darin hawat ni'amal ilahi jami'iha mudhalla fiha khairu abdin qad sama'. Kota Madinah adalah kota yang memiliki semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Perhatikan kalimat jami'iha, semua nikmat-nikmat Allah. Mudhalla fiha khairu abdin qad sama'. Sejak ditinggalin oleh baginda Nabi, sejak Rasulullah tinggal, sejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di kota tersebut, khairu abdin qad sama', sebaik-baik hamba yang naik ke atas langit. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Saat pulang Rasulullah bersama ibunda beliau dan sampailah di satu desa yang bernama Abwa. Yang lebih kurang Abwa ini sekitar 200 km dari kota Madinah. Pertengahan jalan antara kota Madinah dengan kota Makkah.
Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah menghembuskan nafas yang terakhirnya. Dan ada beberapa disebutkan riwayat-riwayat tentang syair-syair Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah yang menunjukkan bahwa saat akan meninggal dunia beliau gubah syair-syair tersebut untuk mengharapkan putranya beliau Sayyidina Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib menjadi nabi dan rasul di akhir zaman. Yang ini juga menunjukkan bahwa secara zahirnya bahwa Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah adalah orang yang mempercayai kenabian baginda Nabi Muhammad SAW meskipun Rasulullah belum diangkat jadi nabi karena umur beliau barulah 6 tahun. Maka saat Sayyidah Aminah Az-Zuhriyah meninggal dunia di Abwa, Rasulullah berumur 6 tahun. Dan alangkah bisa dibayangkan bagaimana perasaan baginda Nabi Muhammad pada saat itu. Umur 6 tahun. Kemudian melihat dengan mata kepala sendiri ibunda kandungnya yang sangat dicintainya meninggal dunia di tengah padang pasir, tidak ada orang sama sekali, dan beliau umur 6 tahun menggali mungkin dengan tangannya sama Ummu Aiman Barokah Al-Habasyiyah, budak wanita, untuk menggali makam ibunda beliau sendiri. Sampai setelah selesai itu semuanya, dibawalah pulang Rasulullah SAW oleh Ummu Aiman Barokah Habasyiyah dan dipasrahkan kepada Sayyiduna Abdul Muttalib, kakeknya Rasulullah SAW. Ada banyak beberapa riwayat tentang masa bersama Sayyid Abdul Muttalib yang menunjukkan bahwa Rasulullah SAW sangat dimuliakan, sangat dihormatin, sangat diistimewakan oleh kakeknya. Sehingga disebutkan di antara riwayat yang masyhur bahwa Sayyid Abdul Muttalib memiliki satu tempat khusus dekat Ka'bah Al-Musyarrafah yang beliau duduk di situ dan tidak ada satu orang pun yang berani menduduki tempat duduknya beliau. Paman-paman Rasulullah sendiri dari anak-anak Abdul Muttalib tidak ada yang berani duduk di tempat ayahnya karena kewibawaan dan besarnya kemuliaan yang dimiliki oleh kakek beliau, yaitu Sayyid Abdul Muttalib. Namun Rasulullah SAW yang masih kecil pada saat itu seringkali duduk di situ, seringkali main-main di tempat duduknya Sayyid Abdul Muttalib. Dan terkadang paman-paman Nabi melarang karena menganggap bahwa ini adalah ketidaksopanan kepada sosok yang sangat dimuliakan di kalangan orang-orang Quraisy. Namun Sayyid Abdul Muttalib kalau mengetahui hal tersebut, beliau selalu mengatakan, "Da'u ibni hada fa innalahu lasya'nan 'azimah." Biarkan putraku melakukan apa yang dia mau. Sesungguhnya ini putraku, yakni cucuku, yaitu Rasulullah SAW, nanti akan memiliki kedudukan yang sangat agung. Maka pandangan Sayyid Abdul Muttalib luar biasa. Dan memang beliau pun juga memiliki beberapa ilham dari Allah Subhanahu wa taala akan keluarnya nabi akhir zaman dari sulbi beliau. Dan hal itu sudah kita jelaskan dalam pertemuan-pertemuan yang sebelumnya. Sampai Sayyid Abdul Muttalib juga demikian, tidak terlalu lama mengasuh Rasulullah SAW. Beliau meninggal dunia saat Rasulullah umur 8 tahun. Sehingga diasuh oleh Sayyid Abdul Muttalib hanya 2 tahun. Tidak banyak diceritakan tentang bagaimana masa bersama Sayyid Abdul Muttalib. Hanya ada beberapa riwayat yang mengatakan bahwa Abdul Muttalib saat mengasuh Rasulullah pernah berangkat ke Son'a, Yaman, untuk menjumpai pemimpin-pemimpin negara Yaman sebagai wakil dari kepala-kepala suku Jazirah Arab atau kota Mekah. Tidak ada riwayat pada itu apakah Rasulullah saat itu diajak ke Son'a ataukah tidak. Kalaulah Rasulullah diajak ke Son'a, maka berarti secara zahirnya berarti Rasulullah SAW sudah masuk ke kota Yaman.
Namun tidak ada riwayat yang jelas. Hanya nanti mungkin kita bisa jelaskan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berangkat ke Syam di umur 11 atau 12 tahun bersama pamanda beliau yaitu Abu Thalib. Insya Allah kita lanjutkan pada majelis-majelis yang berikutnya. Mudah-mudahan kita bertambah waktu, bertambah pula pengetahuan kita akan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan menambah keyakinan kita, kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita bisa memetik, mengambil hikmah dari kejadian-kejadian yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu yang manfaat dan barakah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyyah salihah jami'ah syamilah li khairati dunya wal akhirah. Wa mana wa sayyidi Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid. Wa mana wa masyayikhuna wa rijalu sanadina ila Rasulillah. Wa ma hata min salihin niyat wa ila hadratin Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Cukup sekian. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.